Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Megi Mifaunizar. Nomor induk mahasiswa 2210222204. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang putusan KPPU, yakni saya menganalisis putusan KPPU tentang persekongkolan tender dalam kasus pengadaan palaparing Mataram Kupang Kabel Sistem PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Di mana pendahuluan awalnya yakni salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tentang persekongkolan tender atau konspirasi. Persekongkolan ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama dalam tender pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tender banyak sekali pihak yang terkait dan memiliki kepentingan, baik kepentingan golongan ataupun kepentingan kelompok ataupun kepentingan perorangan ataupun kepentingan pribadi. Persekongkolan merupakan salah satu perbuatan yang merugikan negara karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran dan cenderung menguntungkan diri sendiri atau pihak yang terlibat dalam persekongkolan. Dalam hal ini, terkait dengan perkara tender pengadaan palaparing Mataram Kupang Kabel Sistem Project PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai pihak terlapor 1 dan Huawei Shenzhen Konsortium sebagai pihak terlapor 2. Latar belakang terjadinya ataupun kasus ini adalah berkaitan dengan program pembangunan industri telekomunikasi yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia agar infrastruktur telekomunikasi menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan keinginan atau himbauan tersebut pada awalnya direalisasikan oleh beberapa perusahaan telekomunikasi yang tergabung dalam konsorsium palaparing dengan menyelenggarakan proyek palaparing yang secara garis besar pengadaannya dilakukan melalui tender. Akan tetapi setelah tahap pra-kualifikasi tersebut, proses tender terhenti. Kemudian pada pertengahan tahun 2009, Telkom berinisiatif merealisasikan pembangunan proyek palaparing untuk ruas Mataram Kupang yang selanjutnya menjadi objek perkara. Berdasarkan putusan KPPU nomor 36/KPPU-L/2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dalam hal ini tim pemeriksa, menduga adanya indikasi awal pelanggaran pasal 19 huruf D mengenai praktik diskriminasi dan pasal 22 mengenai persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan ini bertujuan yakni untuk mengetahui prinsip penanganan oleh KPPU, yang dalam hal ini prinsip yang digunakan oleh KPPU ada dua, yakni yang pertama prinsip per se illegal atau prinsip per se illegal approach, dan yang kedua yakni adalah prinsip rule of reason atau rule of reason approach. Kedua prinsip pendekatan ini secara yuridis digunakan untuk menganalisis apakah terhadap indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli, serta secara khusus digunakan untuk menangani dan menghukum pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli, termasuk persekongkolan tender. Prinsip pendekatan per se legal adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh otoritas persaingan usaha, di mana prinsip ini menyatakan setiap perjanjian ataupun kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Prinsip pendekatan rule of reason dalam persaingan usaha ini merupakan prinsip penanganan terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya perbuatan yang dituduhkan harus diteliti terlebih dahulu. Sedangkan prinsip yang kedua yakni adalah prinsip pendekatan rule of reason, yang dimana dalam persaingan usaha merupakan kebalikan dari prinsip pendekatan per se illegal. Prinsip pendekatan rule of reason ini, penanganan terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan usaha harus mempertimbangkan situasi kondisi kasus. Karenanya perbuatan yang dituduhkan harus diteliti terlebih dahulu, karena perbuatan itu telah membatasi persaingan secara patut.
Untuk itu disyaratkan bahwasannya penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan ataupun penyebab kerugian. Dengan kata lain, prinsip pendekatan rule of reason ini mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, ataupun posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Dalam hal melakukan pembuktian, harus melihat seberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut, karena berakibat pengekangan persaingan di pasar. Pada intinya, bahwasannya prinsip rule of reason ini lebih menekankan pada akibat negatif dari perbuatan yang tidak dapat dilihat secara mudah, karena perbuatan tersebut ilegal atau tidak, tanpa menganalisis akibat perbuatan tersebut terhadap kondisi persaingan usaha. Dalam hal ini, prinsip ini ada alasan yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut, serta posisi si pelaku usaha dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan berbagai alasan tersebut, barulah dapat ditentukan apakah perbuatan si pelaku usaha ini bersifat legal ataupun tidak. Untuk menerapkan ketentuan pasal 19 huruf D dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dilakukan dengan cara membuktikan seluruh unsur yang terkandung dalam masing-masing pasal. Unsur-unsur dari setiap pasal dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 untuk mengatur mengenai pasal-pasal yang bersangkutan. Setelah mengetahui atau melihat unsur-unsur tersebut yang terpenuhi, maka dapat diketahui kriteria persekongkolan itu dengan melihat unsur-unsur yang sudah terpenuhi, maka dapat diketahui kriteria persekongkolan tender dalam putusan KPPU nomor 36/KPPU-L/2010 telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena sesuai dengan ketentuan pedoman pasal 22 berkaitan dengan unsur persekongkolan tender dalam pemenuhan kriteria persekongkolan tender yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi berdasarkan uraian tersebut, kesimpulannya adalah prinsip yang digunakan oleh KPPU dalam menangani perkara persekongkolan tender adalah yang pertama dengan prinsip pendekatan yang disebut dengan pendekatan per se ilegal atau per se illegal approach, dan yang kedua yang disebut dengan pendekatan rule of reason approach. Prinsip pendekatan per se ilegal adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha, yang dimana prinsip ini menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut. Sedangkan rule of reason mengharuskan pembuktian yang mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kerugian tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Khusus persekongkolan tender, prinsip pendekatan yang digunakan untuk menangani kasus persekongkolan tender adalah prinsip rule of reason. Penerapan pasal 19 huruf D dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam putusan nomor 36/KPPU-L/2010 tentang dugaan adanya praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender pengadaan palaparing Mataram Kupang Kabel System Project tidak berjalan dengan tepat karena ada beberapa kesalahan dan kekurangan di dalam putusan tersebut, yakni majelis hakim tidak memutuskan adanya praktek diskriminasi dikarenakan tidak ada perusahaan lain yang melaporkan. Dalam hal ini, pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut harus adanya pembuktian yang seharusnya dilakukan dengan pemanggilan para pelaku usaha lain sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini perlunya pemahaman mengenai penerapan prinsip per se ilegal dan prinsip rule of reason, misalnya dengan diadakan pelatihan mengenai prinsip per se ilegal dan prinsip rule of reason kepada para pengacara dan atau hakim yang nantinya berhubungan dengan perkara-perkara yang terkait dengan undang-undang anti monopoli. Lebih baik kedepannya diperlukan hakim-hakim yang memiliki latar belakang hukum bisnis, karena selain memiliki pengetahuan hukum, juga memiliki pengetahuan terkait dengan bidang ekonomi dan persaingan usaha secara spesifik. Sebaiknya juga dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
terutama amandemen di bagian terhadap pengertian persekongkolan, khususnya persekongkolan tender. Karena di dalam undang-undang tidak disebutkan atau tidak menjelaskan pengertian secara spesifik tentang persekongkolan tender. Karena di dalam undang-undang tersebut juga hanya menjelaskan mengenai larangan persekongkolan pada umumnya saja, serta bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun KPPU harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisa kasus-kasus yang sedang ditangani. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU harus konsisten dalam melaksanakan penegakan Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan pelaksanaannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus yang setelah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.